Shalom saudara. Wah, shalomnya ini belum. Shalom. Masih belum. Shalom. Saya mau bilang saudara, saya nggak peduli sama jumlah. Yang penting kita semua ketemu Tuhan. Amin. Boleh ketemu tangan buat Tuhan dong. Saudara, sebelum saya mulai, saya harus sampaikan ini dulu bahwa hari ini firman yang akan saya sampaikan panjang sekali. Ya, jadi ambil posisi duduk yang enak ya saudara ya, karena ini panjang sekali. Sampai jam 3 kita di sini. Yang siapa katakan amin? Ya, saudara ya. Kalau kita belakangan ini ya melihat berita-berita di media sosial, melihat berita-berita di TV, ya pemberitaan, semuanya ya saudara, itu agak serem-serem saudara ya. Setuju ya? Ketegangan di mana-mana, Amerika dengan Cina, politik dalam negeri, pemerintahan yang baru, kebijakan yang baru, wah tegang semua. Belum juga kasus-kasus yang kemarin-kemarin ya, ada yang dioplos ya, wah tegang semua, berita-beritanya kan tegang. Saya ini sedikit-sedikit saudara, nggak terlalu sering ngikutin politik, tapi sedikit-sedikit tahu, sedikit-sedikit aja ya, nggak sebanyak Pak Didi lah. Sedikit-sedikit aja saudara. Tapi kadang-kadang ada momen di mana kayak saya ngerasa, kayaknya udah terlalu banyak nih yang saya lihat nih tentang pemberitaan-pemberitaan negatif seperti ini. Kayaknya terlalu banyak nih. Momen di mana saya merasa terlalu banyak, lalu saya akan cari hal-hal di media sosial yang lucu-lucu saudara. Ya, saya akan berangkat ke Facebook. Ya, saya akan berangkat ke Facebook, saya lihat di situ ada jokes-jokes yang lucu-lucu ya. Kadang-kadang saya bagikan ke istri saya, walaupun istri saya kadang-kadang bilang apaan sih nggak lucu gitu ya. Tapi buat saya lucu saudara ya. Jokes-jokes yang sekarang tuh yang lagi rame itu dibilangnya jokes bapak-bapak. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar ya? Saya kasih tahu contohnya, boleh nggak sedikit? Boleh ya? Ini waktu saya tulis saudara, aduh. Nih, tebak-tebakan saudara. Jokes bapak-bapak itu banyak tebak-tebakan. Contohnya nih, kenapa matahari tenggelam? Kenapa coba? Jawabannya, karena matahari tidak bisa berenang. Ada lagi. Burung-burung apa yang selalu nolak? Ada yang tahu? Burung apa? Burung gagak? Gak. Ini bagus saudara. Nama kota yang banyak bapak-bapaknya. Bukan. Purwodadi. Kenapa Jinjang ada 2? Hah? Karena kalau satu ganjil. Kalau saya percaya nggak, muka istri saya di depan sini nggak lucu pak. Tapi buat saya ini lucu saudara ya. Satu lagi banyak sih sebenarnya saudara. Satu lagi, gajah apa yang baik? Gajah. Aduh, saudara, waktu saya lagi pusing gitu ngelihat hal-hal yang negatif segala macam, saya ngeliat jokes-jokes seperti itu, kok lucu ya? Padahal ini dibilangnya jokes bapak-bapak. Mungkin karena saya udah bapak kali saudara ya. Jadi kayaknya lucu ya. Buat teman-teman di sini yang masih muda mungkin kayak apa sih ini ya? Gitu ya. Tapi buat saya ini lucu banget saudara. Ya. Kenapa hari ini kita mulai dengan jokes bapak-bapak saudara? Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar mengenai bapak atau ayah. Lebih tepatnya ketidakhadiran ayah atau fathers. Ya. Ketika ayah tidak hadir. Ya, saudara. Di momen Paskah kemarin, kenceng sekali, kuat sekali Tuhan bilang, ini harus disampaikan. Ada satu keraguan dalam hati saya, Tuhan, tapi saya juga sebagai ayah, sebagai bapak juga belum tahu. Gimana caranya saya ngajar tentang ini? Lalu Tuhan bilang ini, kamu nggak ngajar, kamu juga belajar. Jadi kita semua di ruangan ini mau belajar. Amin. Yang mau belajar, coba kiri kanan. Mau belajar.
Kenapa? Karena gini, karena walaupun judulnya fatherless, ini kebanyakan saya akan berbicara kepada ayah, kepada bapak, tapi ini pun juga harus dimengerti oleh ibu, oleh istri, harus dimengerti oleh anak. Ya. Dan karena gereja ini adalah gereja keluarga, jadi kita semua harus belajar. Mengerti, katakan amin. Ya, betul ya. Secara sederhananya, fatherless itu ketidakhadiran ayah dalam keluarga. Secara sederhana, fatherless, ketidakhadiran ayah dalam keluarga. Simpel. Tapi mungkin beberapa di antara kita ngomong kayak gini, anak-anak ya, kan ayah saya masih ada. Tema ini gak relevan buat saya. Kan ayah saya masih ada. Ya. Atau mungkin ayah-ayah atau bapak-bapak bilang gini, kan saya masih ada. Jadi tema ini gak relevan buat saya. Kan saya masih ada. Mungkin beberapa di antara kita ngomong seperti itu ya, saudara. Tapi kalau kita gali lebih dalam, definisi fatherless adalah seperti ini, saudara. Fatherless adalah kondisi di mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti pekerjaan, ya. Jadi ayahnya harus meninggalkan keluarganya karena dinas pekerjaan, perceraian, kematian, atau ayah yang tidak berfungsi dalam keluarga dan tidak terlibat dalam pengasuhan. Jadi ayahnya ada sih secara fisik, tapi tidak berfungsi di dalam keluarga, tidak memainkan peranannya dalam keluarga, termasuk tidak mengambil peranan dalam pengasuhan anak. Nah, ya, hari ini kita banyak belajar. Pertanyaannya gini, ngapain sih ngomongin tentang hal ini? Ngapain ngomongin tentang hal ini? Kenapa nggak di gereja ngomongin berkat aja? Saya kira percaya bukan kebetulan kalau di VOP tadi dibahas juga tentang keluarga. Kita semua harus tahu, saudara, Tuhan itu senantiasa ingin kita punya keluarga yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, ada hal-hal yang harus kita pelajari, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mengerti, katakan amin. Kenapa kita harus ngomongin hal ini? Karena dampak dari fatherless, ya, saudara. Di tahun 2020, National Center of Fathering mengatakan seperti ini, 85% dari anak-anak yang menunjukkan gangguan perilaku serius berasal dari keluarga tanpa ayah. Ini baru 2020 nih, jadi masih grace banget di data ini. Ya. Yang kedua, US Department of Justice mengatakan 70% dari anak-anak di lembaga pemasyarakatan remaja berasal dari keluarga tanpa ayah. Ya, saudara ya. Berikutnya, Psychology Today bilang seperti ini, anak-anak fatherless 2 kali lebih mungkin mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, kelihatannya baik-baik aja sih, tapi mentalnya sebenarnya terganggu. Berikutnya, penelitian dari UNICEF, anak tanpa peran ayah cenderung memiliki prestasi akademik lebih rendah dan lebih rentan terhadap pernikahan dini dan eksploitasi. Jadi dampaknya ketidakhadiran ayah itu luar biasa. Ya. Kita akan belajar, ini bukan ayat berbicara tentang ayah, kita akan belajar, ikutin terus ya. Bahkan salah satu penulis buku, ya, dia adalah evangelis dan apologetik Kristen, ya, Bapak Saudara ya, bernama Josh McDowell. Di tahun 2016 mengeluarkan atau menulis satu buku judulnya The Father Connection. Di dalam bukunya ada paparan seperti ini. John Hopkins Medical School, sekolah kedokteran John Hopkins, mengutus 2 profesor, yaitu Profesor Thomas dan Profesor Dwazinski, untuk melakukan survei terhadap 1.337 alumni lulusan sekolah tersebut. Jadi, sekolah kedokteran ini mengutus 2 profesor untuk melakukan survei kepada lebih dari 1.000 alumni. Jadi, yang disurvei adalah lebih dari 1.000 dokter. Jadi yang disurvei dokter. Mensurvei apa? Mensurvei penyebab dari 5 penyakit yang cukup mematikan. 5 penyakitnya apa aja? Yang pertama, hipertensi. Ya. Kita tahu hipertensi adalah salah satu penyebab stroke. Ya. Yang kedua, jantung koroner. Yang ketiga, kanker. Yang keempat, mental illness. Mental illness itu cara berpikir yang tidak biasa, yang aneh, saudara. Ya, tingkah laku yang aneh itu mental illness. Yang kelima, kecenderungan bunuh diri. Ya. Jadi 2 profesor ini mencari tahu sebenarnya penyebab dari 5 penyakit mematikan ini itu apa sih? Ya. Dan hasilnya, saudara, hasilnya
Memang ditemukan ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab, namun ada satu kesamaan. Ada satu kesamaan, yaitu adanya hubungan yang kurang baik dengan orang tua, terutama ayah. Jadi kalau kita ngerti dampak dari fatherless ini, kita nggak akan nganggap sepele. Maksudnya ketidakhadiran ayah nggak akan nganggap sepele. Sekali lagi, saya tidak berbicara kepada saudara, tapi kita semua belajar di ruangan ini. Ya, saudara ya. Nah, lalu mungkin timbul pertanyaan seperti ini. Oh, mohon maaf saudara. Kesimpulan dari survei itu adalah seperti ini. Relasi yang terputus dengan ayah, ya, meningkatkan stres yang bisa memicu timbulnya kelima penyakit tersebut. Mengakibatkan stres. Saudara, stresnya berbeda. Kalau contoh nih, saya mau ujian, lalu saya stres menghadapi ujian. Itu stres yang bisa didefinisikan. Oh, kamu stres karena mau ujian. Contoh, kita stres karena mungkin yang sudah berumah tangga ya. Wah, saya belum bayar token listrik nih, akhirnya saya stres. Itu stres yang bisa didefinisikan. Tapi stres karena ketidakhadiran ayah, yang anak yang mengalami tidak bisa mendefinisikan. Saya nggak tahu nih kenapa saya stres nih, tapi bawaannya stres aja, bawaannya marah terus. Gak ngerti nih saya kenapa. Ya. Dan stres ini yang akhirnya menjadi salah satu penyebab dari kelima penyakit mematikan tersebut. Mungkin beberapa di antara kita mau seperti ini, gimana caranya tidak hadir bapak kok malah jadi penyakit? Ya, saudara, dimulai dari hal yang kecil. Anak yang fatherless cenderung mengalami gangguan emosi, ya, seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam mengontrol emosi mereka. Ya, kondisi ini terjadi karena adanya perasaan kehilangan, kesepian, dan ketidakamanan yang anak rasakan. Saya pelajari, anak merasa aman ketika bersama bapaknya, anak merasa nyaman ketika bersama ibunya. Jadi momen di mana bapak tidak ada atau ayah tidak ada, anak merasa tidak aman. Ya, saudara. Yang berikutnya, bagaimana caranya fatherless bikin orang sakit? Berikutnya, perkembangan perilaku yang buruk. Ya, anak yang fatherless cenderung sulit diatur, tidak taat aturan, dan cenderung terlibat dalam perilaku merugikan diri sendiri seperti bolos sekolah, penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Kenapa? Karena kecenderungan di dalam keluarga, bapaklah yang bikin aturan. Momen di mana bapak nggak ada, anak merasa kayaknya nggak perlu banget nih taat aturan nih. Ya. Sekali lagi, kecenderungannya di dalam keluarga, bapaklah yang bikin aturan. Kenapa bapak yang bikin aturan? Nanti kita belajar. Hari ini kita belajar banyak. Ya. Yang ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan diri. Anak yang fatherless cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah pada kemampuan mereka sendiri. Berikutnya, kesulitan dalam hubungan sosial. Cenderung memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya atau pasangan di masa depan karena mendapat gambaran yang buruk mengenai sosok ayah. Ya, betul. Karena sepanjang perkembangan anak nggak ngelihat sosok ayah atau mendapat gambaran yang buruk terhadap sosok ayah, di masa depan dalam hubungan berpasangan, anak-anak bisa mendapatkan referensi yang buruk. Ya, betul ya. Contoh, anak perempuan bilang ini, bapak saya nggak pernah ada. Ya, bapak saya sibuk sendiri, nggak peduli saya, nggak peduli keluarga, nggak peduli mama saya. Saya nggak suka sama bapak-bapak, saya nggak suka sama laki-laki. Akhirnya dalam perjalanan hidupnya lebih nyaman dengan perempuan, padahal dia perempuan. Ngerti ya, maksudnya ya? Atau anak laki-laki yang melihat figur ayahnya tidak hadir di rumah, tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan dia akan bilang kayak gini, oh jadi gini ya, figur seorang bapak itu seperti ini. Jadi waktu saya masuk dalam pernikahan, ya saya pun akan seperti itu. Mencontoh. Ya. Berikutnya, kurangnya dukungan sosial dan finansial. Ayah umumnya menjadi sumber penghasilan utama dalam keluarga, dan ketika mereka tidak hadir,
bisa membuat situasi keuangan keluarga menjadi sulit, yang berdampak anak menjadi minder dan tidak layak. Saudara, dalam lingkungan sekolah ya, anak-anak ini kan masih kecil ya, saudara ya, masih kecil ya. Saya pernah ngalamin ini dulu, saudara. Jadi waktu SD, saya ini bersekolah di salah satu sekolah swasta yang favorit di Bandung, ya. Tapi itu mahal sekali. Orang tua saya berusaha memberikan yang terbaik, saya ngerti. Saya dimasukkan ke sana. Tapi sepanjang 6 tahun, saya selalu bayar uang sekolah terlambat, bayar uang ini apa segala macam terlambat, ujian terlambat, segala macam terlambat. Sampai selalu guru menagih saya di depan banyak teman-teman. Hal ini membuat saya minder. Wah, minder nih, saya kayaknya nggak punya kayaknya. Akhirnya minder, saudara. Akhirnya ngerasa kayaknya saya nggak layak di sekolah ini. Nangkep ya, saudara ya, nangkep ya. Itu terjadi begitu, maksudnya gini, itu aja terjadi. Ayah saya hadir dalam kehidupan keluarga kami, tapi memang kondisi keuangan kami saat ini tidak baik. Bagaimana dengan ayah yang tidak hadir? Atau mohon maaf, bagaimana dengan ayah yang tidak bekerja padahal dalam usia produktif dan bisa untuk bekerja? Anak-anak akan kesulitan. Anak-anak di belakang tegang. Colek kiri kanan, jangan tegang. Colek kiri kanan, jangan tegang. Waduh, ini ngomongnya tegang ya emang ya. Karena boleh dikasih tipis-tipis karena supaya nggak tegang banget. Wah, ya, saudara ya. Jadi walaupun judulnya hari ini adalah fatherless ya, tapi ini bukan untuk bapak saja, tapi juga untuk ibu, untuk istri, dan untuk anak. Saudara, saya pelajari di dalam Alkitab ada satu kejadian di mana dampak ketidakhadiran ayah sangat-sangat fatal. Ya, kita semua tahu seorang raja yang luar biasa di Israel. Siapa namanya? Raja Daud. Wah, semua kita kalau ditanya tentang kamu kenal Daud nggak? Kenal. Apa yang kamu tahu tentang Daud? Semua pasti berbicara yang baik. Dia adalah pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Dia adalah pribadi yang mengalahkan Goliat yang luar biasa. Dia adalah anak muda yang tidak pernah diprediksi, tidak pernah dianggap, tapi tiba-tiba satu ketika menjadi pahlawan bagi Israel. Luar biasa. Tapi saudara tahu nggak? Di balik keluarbiasaan itu, dia pun masih manusia, dan dia pun masih bisa bikin salah. Saya pelajari ada catatan luar biasa gelap dalam kehidupan Daud. Saudara, Daud itu memiliki lebih dari 18 istri. Itu belum dengan gundik-gundik ya. Dia memiliki 18 istri. Dan dia memiliki lebih dari 19 anak. Anaknya banyak karena istrinya banyak ya. Ada satu anak yang Alkitab catat adalah anak sulung dari Daud, bernama Amnon ya. Amnon ini anak dari Ahinoam. Lalu dari istri yang lain, Daud mempunyai anak bernama Absalom, seorang laki-laki, dan adiknya bernama Tamar. Ya, mereka adalah anak Maaka, putri Talmaj Raja Geshur. Bapak saudara, di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 ini ada kisah yang buat saya membuka mata saya bahwa sehebat-hebatnya kita, seluar biasanya panggilan kita dalam Tuhan, saat hati kita nggak beres di hadapan Tuhan, pasti jatuh. Ya. Saya boleh bahasakan ya Bapak Saudara, karena kalau saya ceritakan ini kita bisa benar-benar sampai jam 3 sore Bapak Saudara ya. Jadi saya bahasakan ya. Satu ketika Bapak Saudara, Amnon anak sulung Daud itu melihat Tamar. Ya, melihat saudari tirinya, adik dari Absalom. Lalu Amnon bilang gini, wah cantik sekali nih Tamar. Saya pengen nih menikah sama Tamar. Ya, saya pengen nih dekat sama Tamar. Ya, maksudnya. Lalu dia berbicara kepada salah seorang saudaranya. Saudaranya ini, maksudnya kalau saya baca ya, agak cerdik ya. Dia bilang gini, Amnon, gini aja. Kalau kamu mau deket-deket sama Tamar gini, kamu ini saya bahasakan ya saudara. Kamu pura-pura sakit aja di depan bapakmu. Kamu pura-pura sakit di depan Daud. Nanti kalau bapakmu tanya, kamu kenapa? Kamu bilang, Pak, boleh nggak Papa panggil Tamar ke sini supaya Tamar masak, supaya saya makan dari masakan Tamar. Lalu Daud bilang gini, oke kalau gitu panggil Tamar. Lalu Tamar datang.
Ya, dia masak di situ. Lalu waktu selesai, Tamar mau memberikan kepada Amnon. Kak, ini kak makanannya. Lalu Amnon bilang gini, saya nggak mau makan. Suruh dulu semua orang di ruangan ini untuk keluar. Tutup pintunya. Ya, saudara. Sebenarnya momen seperti ini harusnya kalau kita yang mengerti sinetron sudah bertanya-tanya ya. Tapi momen itu seorang adik tidak pernah punya prasangka buruk akan kakaknya, walaupun berbeda ibu. Oke, akhirnya Tamar bilang, semua keluar, kakak saya mau makan. Momen dimana semua sudah keluar, Amnon bilang gini, Tamar, bawa aja makanannya masuk ke dalam kamar saya. Di dalam kamar, mohon maaf ya Bu Saudara, di dalam kamar Amnon akhirnya melecehkan Tamar. Ya, Amnon akhirnya melecehkan Tamar. Lalu akhirnya Tamar keluar dari tempat Amnon, dia berlari dan dia bersedih, Saudara. Dan momen di mana Absalom kakaknya melihat, dia berkata seperti ini di 2 Samuel 13 ayat 20 sampai 22. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan kau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Sebagai bapak, siapa sih yang gak marah ngeliat kejadian kayak gini? Marahlah ia. Ayat 22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Lihat, momen di mana Absalom datang kepada Tamar. Tamar, kamu telah dilecehkan ya? Tamar bilang iya. Absalom bilang gini, udah, kamu diem aja. Gak enak, ini kakakmu. Saya pelajari loh, gak enak, ini bapak, ini kakakmu. Nanti gak enak kedengeran bapak kita, kedengeran rakyat, gak enak. Udah, kamu diem aja. Terdengarlah kepada Daud. Daud marah, ya, tapi Daud tidak melakukan apapun. Nah, ini. Daud tahu Daud marah, tapi Daud tidak melakukan apapun. Saya mau bilang ini, saudara, ketidaktegasan seorang bapak melukai anak-anaknya. Ketidaktegasan seorang ayah melukai anak-anak. Momen itu Daud tahu dia marah sih, tapi tidak ada ketegasan di situ. Tidak ada tindakan apapun yang diambil. Dia cuma marah sih, udah. Di dalam keluarga, di dalam rumah, ketegasan seorang ayah sangat diperlukan. Tegas itu bukan berbicara tentang kasar. Tegas itu bukan berbicara tentang keras, bukan. Ya, betul ya. Tegas itu sikap atau tindakan yang menunjukkan keputusan yang kuat, ya, dan tidak mudah goyah. Saya punya aturan, saudara. Saya punya aturan. Kalau anak saya tidur siang, dia boleh tidur jam 9 malamnya ya. Tapi kalau anak saya tidak tidur siang, jam 8 harus sudah tidur. Itu aturan. Kapanpun itu terjadi, harus seperti itu. Mau ada saya, mau tidak ada saya, harus seperti itu. Di rumah kami ada aturan, tiap pagi setelah doa pagi, kami sarapan. Setelah sarapan, kami akan bagi tugas. Yang satu cuci piring, yang satu jagain anak dan mengajak mandi. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Momen di mana tidak terjadi, saya instruksi untuk masuk. Harus seperti itu, saudara. Harus dimulai dari hal kecil. Kenapa? Karena ketidaktegasan pada hal kecil akan mengakibatkan ketidaktegasan pada hal besar. Ya. Saya tahu beberapa di antara kita pasti ngomong seperti ini. Aduh, Pak David, anaknya baru 3 tahun, tahu apa sih? Pak David nggak tahu apa yang saya alami. Saya bilang gini, saudara, mungkin saya memang nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi kita semua sama-sama belajar. Saya pun ditegur Tuhan. Ya, ketidaktegasan Daud melukai hati Amnon, melukai hati Absalom, melukai Tamar yang menjadi korban. Ya. Lalu berikutnya yang luar biasa, di 2 Samuel 13 ayat 23 dikatakan seperti ini. Sesudah lewat 2 tahun, ya, sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Lihat, sesudah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Daud memang gak ngapa-ngapain tuh di situ tuh. Daud cuma marah aja nih, tapi gak ngelakuin apa-apa. Gak ada ketegasan dari seorang bapak, seorang ayah itu gak ada. Lebih dari 2 tahun. Ya, lalu akhirnya karena
Seorang anak karena Absalom melihat bapaknya tidak punya ketegasan di dalam keluarga, bapaknya tidak punya keadilan di dalam keluarga, akhirnya dia mengambil keadilannya sendiri. Ya, saudara. Di 2 Samuel 13 ke 28 dikatakan seperti ini. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, jadi dia sudah mengatur satu pertemuan ya, di mana semua anak-anak raja, semua saudara-saudaranya, ya anak-anak Daud semua disuruh datang, dikumpulin loh saudara. Dia bikin rencana lah, dia bikin rencana ya. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, saya pelajari dari terjemahan lain. Apabila Amnon sudah mabuk anggur, ya, jadi sengaja nih, saudara, sengaja nih, ya. Dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkan kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Lihat, Absalom yang penuh kebencian, penuh dendam ngomong sama anak buahnya, bro, begitu Amnon mabuk, parah, habis. Jangan takut, saya yang suruh. Dan terjadilah seperti itu. Ya, saudara. Amnon mati di tempat. Momen itu Raja Daud kaget segala macam. Amnon melarikan diri, Absalom melarikan diri. Dia lari bersembunyi selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun Daud tidak pernah mencari. Ya, saudara. Ya. Ketika ayah tidak hadir, anak mengembangkan rasa emosinya, rasa dendamnya, dan mengambil tindakan sendiri yang menyimpang. Menyimpang. Ya, ketidaktegasan seorang ayah. Saya lanjutkan ceritanya, saudara. Momen 3 tahun Absalom lari, Daud tidak pernah mencari. Ya, sampai ada satu orang yang berusaha melakukan mediasi antara Absalom dengan Daud. Orang ini bilang kepada Daud, Raja, ini ada anak raja namanya Absalom, sudah lari 3 tahun, sudahlah Raja, izinkan pulang aja, pulanglah Raja. Akhirnya Daud bilang gini, ya udah, boleh, nggak apa-apa. Daud izinkan Absalom kembali, tapi 2 Samuel 14 ayat 24 berkata seperti ini. Tetapi berkatalah Raja, berkatalah Daud, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Ya, betul. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Momen di mana seorang anak kembali kepada bapaknya tidak serta-merta membuat semua hubungan menjadi baik. Ya. Kenapa? Karena pemulihan harus ada kasih, penerimaan dan pengampunan. Momen itu Absalom tidak mendapatkan, sehingga Daud bilang apa? Boleh, nggak apa-apa dia kembali, boleh. Tapi tinggal di rumahnya aja, nggak usah datang ke hadapan saya. Ya. Bahkan saat Absalom kembali pun, Daud tidak hadir secara emosional, secara psikologi dalam kehidupan Absalom. Ya, betul ya. Dan kalau kita baca ceritanya lebih lanjut, akhirnya Absalom melakukan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri, dan Absalom akhirnya berperang dengan ayahnya sendiri, dan Absalom akhirnya mati di tangan ayahnya sendiri. Momen itu Daud sangat-sangat menyesali dan berkata, Absalom anakku. Penyesalan itu selalu di belakang memang. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ini salah satu jokes bapak yang saya terima, Bapak. Ya, penyesalan itu selalu adanya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya. Tapi momen di mana Daud menyesal, semua sudah terlambat. Pak, jangan sampai ada penyesalan, Pak. Ya, saya berbicara tidak hanya kepada bapak-bapak, kepada suami-suami yang baru menikah dan bapak yang baru, ya, baru beberapa hari, ya, ada yang ketawa langsung, ya. Ayo sama-sama belajar. Kehadiran bapak, kehadiran ayah dalam keluarga penting sekali, Tapi tidak hanya kehadiran fisiknya, tapi kehadirannya secara emosional dan psikologi.
bagaimana ayah terlibat dalam setiap musim anaknya. Ya, saudara. Peran seorang ayah sangat penting bagi keluarganya. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara. Peran ayah menurut Alkitab. Ya, kita mau belajar peran ayah menurut Alkitab. Yang pertama, peran ayah adalah imam. Katakan imam. Ya, imam itu mewakili keluarganya di hadapan Allah, memimpin dalam hal rohani. Saudara, dalam konteks perjanjian lama, yang namanya imam, ya, adalah orang yang memimpin dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Ya. Untuk satu atau beberapa hal kegiatan kerohanian, kalau tidak ada imam tidak bisa berjalan. Tunggu dulu imamnya datang, baru kita jalan. Ya, saudara ya. Imam itu mewakili keluarganya di hadapan Allah. Jadi imam akan mewakili bangsa-bangsa untuk minta ampun sama Tuhan, untuk memberikan persembahan sama Tuhan. Imam mewakili keluarganya. Di Ayub 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya lanjut ke ayat 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi Ayub punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Mereka bergiliran, yang laki-laki bergiliran bikin pesta di rumah masing-masingnya. Sekarang pesta di rumah saya, besok di sini, besok di sini. Kayak arisan lah, maksudnya kayak arisan ya. Ganti-gantian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, jadi waktu pestanya sudah selesai, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Bapak menguduskan anak-anaknya. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Bapak mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub bertindak sebagai imam bagi keluarganya dengan berdoa dan mempersembahkan korban bakaran. Saya mau tanya, gak usah dijawab, Pak, mohon maaf, ada berapa banyak bapak di tempat ini yang sampai hari ini masih mendoakan anaknya pagi-pagi sebelum berangkat sekolah tumpang tangan? Saya tahu nggak banyak. Bahkan mungkin anaknya pergi sekolah, bapaknya belum bangun. Saya tahu di sini nggak ada. Di Konoha banyak. Ya, Ustaz ya. Mungkin beberapa di antara kita bilang, tapi kan saya pergi kerja duluan. Saya berangkat pagi-pagi. Iya Pak, boleh sebelum pergi, walaupun anaknya masih tidur, tumpang tangan doain dulu, baru bawa pergi. Sebagai imam, kita yang berdoa. Oleh karena itu saya belakangan ini mulai nggak masuk akal kalau ada kesaksian ibu-ibu bilang ini, Bapak Gembala, saya udah ngajak suami saya untuk berdoa, tapi susah. Lah kenapa ibu yang ngajak? Harusnya bapaknya yang ngajak. Lah bapaknya imam kok. Harusnya bapaknya yang ngajak. Tapi kan semua kebalik, ya kan? Pengambil keputusan di Taman Eden harusnya Adam. Yang terjadi apa? Siapa yang ngambil keputusan? Kebalik semua akhirnya. Saya nggak menyalahkan kalau ada beberapa di antara kita ibu-ibu atau istri-istri yang memang karakternya dominan. Saya nggak menyalahkan. Tapi momen karakter ini terlalu dominan, saya bilang akan menghalangi peranan seorang suami. Wah, mukanya tegang semua. Siapa murid Yesus? Angkat tangannya. Yang namanya murid mau belajar. Katakan kiri kanannya belajar. Ya, saudara, saya juga belajar. Ya, saudara. Yang pertama, imam mewakili keluarganya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kan waktu Adam dan Hawa bikin salah, yang dicarikan Adamnya, betul? Kenapa? Karena imamnya, kepalanya. Ya. Yang kedua, peranan seorang ayah di Alkitab. Yang kedua adalah nabi. Kalau tadi imam mewakili keluarganya di hadapan Tuhan,
kalau nabi mewakili Tuhan di hadapan keluarganya. Penggambaran yang sangat mudah adalah Musa. Waktu Tuhan mau berkata kepada Israel, Tuhan berkata melalui Musa. Musa yang menyampaikan. Ya, Musa yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dan saat ini fungsi bapak-bapak, seorang ayah yang menyampaikan ini. Ya, saudara ya. Di Efesus 6 ayat 4 dikatakan seperti ini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi apa? Tetapi apa? Tetapi apa? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saudara. Peran sebagai nabi terlihat dalam tugas mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga. Makanya saya mau bilang gini, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Ini saya berbicara bisik-bisik, Pak, di antara kita, Pak. Ya. Bapak harus lebih rajin baca Alkitab daripada ibu. Kenapa? Karena yang punya tugas mendidik itu Bapak. Mau dikatakan amin? Tugasnya kita, Pak. Tugasnya kita. Kita yang mendidik. Ya. Tapi kan zaman sekarang semua orang bisa datang kepada Tuhan, gak perlu lewat nabi, gak perlu lewat imam. Iya, Pak, benar. Pribadi lepas pribadi kita bisa datang sama Tuhan, tapi dalam konteks keluarga kepalanya tetap yang dicari. Karena pertanggungjawaban ada di kepalanya. Pak Rusli ini kenceng sekali, oh. Ada maksudnya nih? Ya, saudara. Yang kedua adalah nabi. Kita mengajar, mendidik, kita menyampaikan isi firman Tuhan kepada keluarga. Ya, jadi menyampaikan firman Tuhan bukan hanya tugas pendeta, enggak. Tugas orang tua juga. Ya, makanya saya nggak pernah setuju kalau ada anggapan yang penting kita datang hari Minggu ibadah, kita ibadah di sini, anak-anak ibadah di atas. Setelah itu selesai, selama seminggu tidak pernah ngomongin firman, kan sudah diajar sama kakak-kakak sekolah minggu. Saya nggak pernah setuju tuh. Yang punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita, ya orang tuanya. Jangan dikasih tanggung jawabnya kepada orang lain. Kenapa ibadah sekolah minggu dipisah dengan kita? Supaya mereka dapat makanan yang sesuai sama umur mereka. Udah, itu aja. Tapi tanggung jawab pertumbuhan rohani itu tanggung jawab masing-masing orang tua. Ya, saudara. Dan saya mau bilang, gak cukup hanya dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Gak cukup selama seminggu. Cuman hari Minggu dengar, habis itu Senin sampai Sabtu gak pernah lagi dengar, tiba-tiba Minggu dengar lagi, gak cukup. Anak-anak kita di luar sana di zaman ini, waduh, dibombardir dengan segala macam, waduh, informasi yang luar biasa. Fondasinya harus kuat, Pak. Fondasinya harus kuat, Bu. Ayo. Ya, jangan sampai anak ngerasa bapak nggak hadir, sehingga anak, wow, ya, ini aja udah orang bapak saya juga ya, segala macam. Ya, saudara. Yang ketiga peran bapak adalah raja, imam, nabi, dan raja. Raja itu memimpin dan mengatur rumah tangga dan keluarga dengan bijaksana. Memimpin dan mengatur, ya. Efesus 5 ayat 23 dikatakan seperti ini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Pak, Bu, fungsi provider seorang suami itu termasuk di sini. Seorang raja harus memastikan rakyat-rakyatnya sejahtera, tidak kekurangan apapun. Seorang bapak dengan fungsi raja harus bisa memastikan keluarganya tidak kekurangan sesuatu. Inilah kenapa dikatakan suami adalah provider, penyedia. Ya, saudara ya. Dan di dalamnya sebagai raja pun bahwa bikin aturan, bikin peraturan. Di rumah ini aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekali lagi. Itu fungsi Bapak. Tapi saya bilang ini, tapi next. Semua tidak bisa terjadi tanpa dukungan seorang istri. Ya.
Dari tadi kita bilang Pak gini, wah kau bapak dari tadi wah tembak terus. Saya bilang semua peranan bapak, fungsi bapak tidak bisa terjadi tanpa dukungan seorang istri. Amin. Mengerti, katakan amin. Coba lirik, coba yang suami lirik istrinya, yang istri lirik suami. Coba dilirik. Ya, betul saudara ya. Semua tidak bisa terjadi tanpa dukungan istri. Kenapa? Karena gini Pak Bu, waktu saya bilang bapak yang bikin aturan, iya. Tapi suami istri dua sudah menjadi satu, harus ada diskusi secara dewasa untuk menentukan aturan itu. Istri boleh kasih masukan nggak? Boleh tuh. Istri boleh kasih pendapat? Boleh tuh. Ambil kesepakatan. Tapi di mata Tuhan yang ambil kesepakatan tetap suami. Walaupun kesepakatannya dia ambil berdua, tapi Tuhan akan lihat kan kamu yang ambil kesepakatan, hai suami. Ya, betul ya. Inilah saya bilang. Hari ini kita belajar bukan hanya tentang bapak, walaupun judulnya bapak. Kita juga belajar tentang ibu. Kenapa? Karena anak itu belajar dari bapak dan ibu. Anak belajar dari dua-duanya, tidak hanya dari bapak. Nah pertanyaannya sekarang gini, anak belajar apa? Dari siapa? Ya, oke kita ngerti bahwa anak belajar dari bapak dan ibu. Tapi anak belajar apa dari bapaknya? Anak belajar apa dari ibunya? Kita kembali ke teks Alkitab. Satu, anak belajar mengasihi dari bapak. Kaget ya? Saya sih agak kaget sih. Saya pikir anak belajar ketegasan, keberanian dari seorang bapak, tapi ternyata enggak. Anak belajar mengasihi dari bapak. Efesus 5 ayat 25 dikatakan seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaat. Saya bilang ini, Pak, istri disandingkan dengan jemaat. Istri disandingkan dengan jemaat yang sangat Yesus kasihi sampai rela mati di kayu salib demi jemaat. Ya. Mengasihi akan menjadi teladan kepada anak yang diberikan kepada suami. Waktu suaminya nggak bisa mengasihi istri, anak nggak akan bisa lihat nih cara mengasihi ini. Ya, firman Tuhan besar. Bukan kata-kata anti datif, enggak. Anak belajar mengenal kasih dari bapak. Bagaimana bapak mengasihi ibu, anak akan mencontoh. Anak yang tidak bisa mengasihi, biasanya karena melihat contoh figur bapak yang tidak mengasihi ibu. Kalau bapak suka main pukul, jangan kaget Pak, anaknya juga suka kekerasan. Kalau bapak suka marah-marah, nada tinggi emosi, jangan kaget Pak kalau anaknya juga lakukan seperti itu. Ya, betul. Anak belajar ngasihi dari bapak. Berikutnya, anak belajar ketundukan dari ibu. Di Efesus 5 ayat 22-23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bu, suami adalah kepala, Bu, disandingkan dengan Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi kita lihat nih, anak-anak tuh belajar apa sih dari orang tua? Dari bapaknya, anak belajar mengasihi. Dari ibunya, anak belajar tunduk. Nah memang sih, papa saya ini marah-marah terus di rumah, apa segala macam kasar. Tapi saya lihat mama saya ini tetap bisa menghargai, tetap bisa menghormati. Akan tertanam sampai akhirnya berpupuk dan itu menjadi habit si anak. Ya, maksudnya anak belajar tunduk dari ibu. Bagaimana ibu tunduk kepada otoritas yang di atasnya. Ya, pemimpin dalam rumah, anak mencontoh. Anak yang tidak bisa tunduk biasanya karena melihat figur ibu yang tidak bisa tunduk. Anak yang tidak bisa tunduk biasanya melihat figur ibu yang tidak bisa tunduk. Mohon maaf. Sekali lagi firman Tuhan bukan kata saya. Tapi hari ini semua kita ditegur semua. Saya tahu saudara beberapa di antara kita agak terserang dengan firman kita hari ini. Tapi percayalah,
saya udah terserang duluan. Waktu saya sedang menyiapkan ini, saya, wah Tuhan, berarti saya banyak salah Tuhan. Berarti apa yang selama ini saya dan istri saya pegang itu, wah ternyata keliru Tuhan. Tuhan ajar saya. Ya, saudara. Nah bagian anak apa nih? Kan dari tadi kan ngomongin bapak ibu ini anak-anak pada iya, mama saya sih dulu sih dengar tuh. Bagian anak apa? Ada, bagian anak juga ada. Ya, kok udah ketawa-ketawa. Ada. Ya. Di Efesus 6 ayat 1 dikatakan seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, anak-anak ya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Inilah yang saya bilang, kenapa firman hari ini bukan hanya untuk bapak, tapi untuk semua. Next boleh. Kenapa? Karena buat bapak, ayo Pak, berfungsi Pak. Pergunakan otoritas yang Tuhan kasih. Imam, nabi, raja, kepala. Kita kaum bapak, kaum ayah, kaum laki-laki dikasih otoritas luar biasa sama Tuhan. Pergunakan Pak, berfungsi Pak. Buat ibu, bu, ya, buat istri-istri, dukung, topang, hargai. Anak-anak apa? Hormati. Jadi semua kita punya bagian. Semua kita punya bagian. Lalu mungkin di antara kita bilang gini, Pak Gem, tapi bagaimana dengan saya yang sudah tidak ada ayah secara fisik atau tidak ada ayah jasmani? Alkitab pun menulis, buat yang sudah tidak ada bapak secara fisik atau jasmani, ya, saya bilang alami Tuhan sebagai Bapa. Di Roma 8 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Ya, maksudnya. Jadi semua itu ada bagiannya. Semua itu ada bagiannya. Ya, saudara ya. Dan mungkin sepanjang saya tadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin di antara bapak-bapak tempat ini ada yang ngomong seperti ini. Lah, tapi dulu juga bapak saya nggak peduli sama saya, nggak peduli sama keluarga. Akhirnya saya jadi seperti ini. Mungkin beberapa di antara kita, seorang bapak, ada yang terluka dalam masalah ini. Ada yang mendapat gambaran buruk tentang ayahnya, tentang bapaknya. Saya bilang, Pak, apa yang kita alami tidak bisa dijadikan pembenaran untuk kita lakukan kepada anak kita. Kalau dulu bapak pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah ditinggal, tidak bisa jadi pembenaran untuk itu kita lakukan kepada anak kita, Pak. Malah harusnya bilang seperti ini, hal itu berakhir di saya. Saya nggak mau anak saya ngalamin semua yang saya alamin. Saya ngalamin ditinggal, dikecewakan, disakiti. Saya nggak mau anak saya ngalamin. Kenapa? Karena saya tahu rasanya. Karena saya tahu sakitnya seperti apa. Sehingga saya nggak mau anak saya ngalamin. Berhenti di saya. Ya, itu sudah. Karena kenyataannya, apa yang tidak ditransformasi akan ditransfer. Semua perkataan negatif yang kita terima, kalau kita tidak ubah di dalam kita, akan keluar kepada anak kita. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Cara pola didik asuh yang negatif yang kita terima, kalau tidak kita ubah, secara tidak sadar akan kita turunkan kepada anak kita. Pasti seperti itu. Bahkan, saudara, untuk keterikatan dosa yang tidak dilepaskan di dalam kita, anak kita pun akan menerima. Satu ketika saya akan cerita, saudara, bagaimana Saul meloloskan satu orang musuhnya, sehingga anaknya nanti yang harus ketemu dengan musuhnya. Karena apa yang tidak diselesaikan sama kita akan dihadapi oleh anak kita. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Kalau sampai di ruangan ini masih ada bapak-bapak atau kaum ayah yang sampai hari ini masih suka melihat pornografi dan gak selesai dalam kehidupanmu, percayalah anakmu akan mengalami keterikatan itu. Pasti. Boleh dicek.
Ya, saudara ya. Jadi bilang gini, memang saya disakiti, saya dilukai apa segala macam, tapi berhenti sama saya aja. Saya nggak mau anak saya ngalamin deh. Anak saya udah nggak perlu ngalamin seperti itu lagi. Udah, semuanya berhenti di saya. Waktu kita punya keterikatan, waktu kita punya dosa yang kita simpan, kita pegang terus, bilang berhenti sama saya. Saya mau bertobat, saya mau bertobat, saya mau bertobat. Supaya apa? Supaya anak saya nggak perlu ngadepin lagi. Mengerti katakan amin? Ya, betul ya. Karena faktanya siapa yang terluka akan cenderung melukai. Pasti. Siapa yang terluka akan cenderung melukai. Saya berdoa betul, semua kita menjadi pribadi yang pulih, sehingga semua keluarga bisa pulih. Saya selalu bilang, ayo keluarga pulih, tapi saya lupa dan Tuhan ingatkan saya, tidak bisa satu keluarga pulih kalau pribadi-pribadinya pun tidak pulih. Pribadi lepas pribadi dalam keluarga harus pulih supaya keluarganya pulih. Saya berdoa semua kita pulih, Pak. Pulih, Pak. Ibu pulih. Gak perlu lagi lihat, kan istri suami saya seperti ini, gak perlu lihat istri saya seperti ini, lihat anak, Bu, Pak. Turunkan ego demi anak. Mengerti katakan amin? Mengerti, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tegang sekali saya lihat. Bapak saudara tegang juga nih, tegang di sini. Next kita akan masuk dalam kesimpulan. Saya boleh panggil tim puji penyembah untuk mengambil posisi. Bapak saudara, hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar ya bahwa kehadiran Bapak itu sangat berpengaruh kepada keluarga. Kehadiran Bapak itu sangat berpengaruh kepada keluarga. Tapi bukan hanya kehadiran secara fisik, juga kehadiran secara emosi dan psikologi. Jadi kalau mungkin di antara kita bilang ini, ini nggak relevan, bapak saya masih ada. Iya, bapaknya masih ada, tapi berfungsi nggak sebagai seorang bapak? Itu pertanyaannya. Kalau bapaknya sepanjang hari di rumah hanya main handphone terus karena merasa, ya kan saya sudah kerja dari pagi sampai sore, lalu ini adalah me time-nya saya main handphone terus, nggak punya waktu untuk anak, salah juga. Ingat Pak, Bu, anak itu tanggung jawab bersama. Dan saya bilang gini, memang fungsi mencari nafkah itu bagian laki-laki. Ya. Istri saya atau ibu boleh membantu nggak? Boleh. Kalau Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan kasih kemurahan untuk istri-istri ikut bekerja, boleh nggak? Boleh. Tapi tetap tanggung jawab adalah pundak suami. Sifat istri hanya membantu. Ngerti katakan amin? Ya, kesimpulan yang ketiga, saudara, semua anggota keluarga harus saling mendukung supaya peran masing-masing anggota keluarga dapat terwujud. Ibu, anak, mau bapaknya berperan? Dukung. Bapak, anak, mau fungsi ibunya berperan? Dukung. Ya, jangan ada yang bilang gini, ya kan ini tanggung jawab kamu. Imam Nabi dan Raja kan tanggung jawab kamu, aturlah. Nggak gitu. Semua saling mendukung. Bahkan saudara di Efesus, di ayat-ayat sebelumnya, Paulus bilang gini, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Rendahkan, supaya apa? Supaya tidak saling nuntut. Kan kamu ini, kan kamu ini. Supaya gak nuntut, rendahkan dirimu masing-masing. Supaya akhirnya saling mendahului. Bapak mengasihi dulu, istri tunduk dulu, sehingga akhirnya semua saling mendahulukan. Mengerti katakan amin? Ya, saudara. Saya berdoa, saudara, tahun ini adalah tahun penuaian ya, saudara ya. Jangan sampai kita sibuk memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa di luar sana, tapi keluarga kita sendiri tidak mengenal Yesus. Jangan sampai kita berusaha menjadi berkat bagi orang lain, tapi jadi batu sandungan bagi keluarga sendiri. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti boleh saya undang bagi berdiri. Kita akan akhiri, saudara, satu pujian yang sangat memberkati saya selama saya menulis hari ini.